Hai, balik lagi sama gua Cendekia. Welcome to playlist BSKS, bukan sistem kebut semalam, series riset operasi. Oke, jadi metode kedua yang akan kita pelajari itu adalah least cost method, atau biasa juga disebut dengan metode nilai terkecil. Nah, kita langsung ke contoh soal. Suatu perusahaan memiliki 3 gudang dan 3 pelanggan. Data mengenai kapasitas tiap gudang, permintaan tiap pelanggan, maupun pengiriman dari setiap gedung ke tiap pelanggan disajikan pada tabel di bawah ini. Oke, untuk permintaan pelanggan 1 itu sebanyak 90 barang, pelanggan 2 sebanyak 110 barang, pelanggan 3 itu sebanyak 100 barang, dan kapasitas gedungnya yang tersedia itu ada gudang 1 sebanyak 110 barang, gudang 2 ada 110 barang juga, dan gudang 3 itu sebanyak 80 barang. Oke, jadi berdasarkan data ini tentukan berapa banyak barang yang harus dikirim dari gudang untuk memenuhi permintaan tiap pelanggan agar biaya total pengiriman menjadi minimum dengan menggunakan penyelesaian solusi awal, yaitu least cost method. Nah, step pertama yang akan kalian lakukan itu adalah membuat tabel lagi untuk menjawab metode least cost method ini. Seperti definisinya tadi di awal, bahwa ini adalah metode dengan nilai terkecil. Jadi, maka kita akan start metode ini dengan nilai yang terkecil, bobot terkecil dari matriksnya. Ini kan ada 9, 11, 8, 3, 8, 10, 5, 9, 7. Mana yang paling terkecil? Angka 3 ini kan. Maka kita akan mulai metode ini dari nilai yang terkecil. Caranya masih sama dengan northwest corner pada video sebelumnya. Yang kita bandingkan itu adalah permintaan pelanggan dan kapasitas gedungnya sesuai dengan indeks dari matriks yang akan kita isi. Jadi karena ini berada pada baris pertama kolom kedua, maka kita akan melihat permintaan pelanggan pada kolom kedua dan kapasitas gedung pada baris pertama. Nilainya adalah 110 dan 110. Maka karena ini angkanya sama, maka kita bisa langsung masukkan aja ya 110. Nah, seperti yang udah aku bilang juga di video sebelumnya, kalau dia udah memenuhin, maka kotak yang lainnya sebaiknya kalian kasih tanda warna merah biar enggak lupa. Takutnya nanti kalian keisi kan. Jadi ini dikasih tanda warna merah aja. Karena dia udah memenuhi masing-masing dari permintaan pelanggan dan juga kapasitas gedungnya. Oke, selanjutnya kalian bisa lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, setelah 3 ini terisi, kalian bandingkan lagi indeks matriks yang belum terisi. Di sini ada 11, 8, 9, dan 7. Cari angka dengan nilai terkecilnya. Nah, tentu di sini yang paling kecil ada 7 ya. Maka kita kembali lagi bandingkan permintaan pelanggan dan kapasitas gedungnya sesuai dengan indeks matriknya. Karena dia di sini berada pada baris ketiga dan kolom ketiga, maka kita bandingkan permintaan pelanggan pada kolom ketiga dan kapasitas gedung pada baris ketiga. Di sini ada angka 80 dan 100. Mana yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam indeks matrik ini? Yaitu 80 kan, kalau 100 nanti dia melebihi dari kapasitas gedungnya. Jadi kita masukkan angka 80 dan dia juga masih mencukupi dari permintaan pelanggannya. Nah, jadi di sini masih bisa kita masukin 80. Dan ingat kalau udah ada yang penuh, baik di baris atau kolomnya kalian kasih merah. Karena di sini satu barisnya udah penuh sama 80, yang di sini nggak bisa diisi lagi dong sama angka apa-apa. Jadi kalian kasih tanda warna merah aja. Oke, kalau udah kalian lanjut lagi. Ini di copy terus dipaste. Nah, di sini kalian bandingkan lagi kolom yang belum terisi. Di sini ada 2 kolom, 2 kotak, yaitu 11 dan 9. Mana yang lebih kecil? 9 kan? Nah, jadi kalian bandingkan lagi sama seperti tadi, permintaan pelanggan dan kapasitas gedungnya sesuai dengan indeksnya. Karena dia berada pada baris kedua dan kolom ketiga, maka kalian bandingkan kapasitas gedung pada baris kedua dan permintaan pelanggan pada kolom ketiga. Nah, ini kan angkanya 110 dan 100. Tapi ingat, yang 100 ini udah keisi 80 kan. Jadi, dikurang 80 sama dengan sisa 20. Jadi, pembandingnya bukan lagi 100, tapi 20. Nah, jadi 20 ini, kalian bandingkan sama 110. Mana yang memungkinkan buat dimasukin angkanya? Oke, betul. 20 ya. Jadi, angka yang mungkin dimasukkan itu adalah 20. Nah, karena ini udah mencukupi dengan 100, 80 tambah 20, dan ini juga dikasih merah, oke. Udah, yang ini aman, clear.
Oke, kita lanjut lagi ke tabel selanjutnya. Tinggal tersisa satu yang belum keisi. Nah, di sini kalian bisa isi aja. 110 buat sampai angka 110 itu kurangnya berapa? Nah, di sini kan pembandingnya 90 sama 110. Yang memungkinkan buat masuk di sini ya 90 kan. Kalau 110 nanti yang bagian permintaan pelanggannya kurang. Nggak cukup dia, karena dia cuma punya permintaan pelanggannya 90 barang, nggak sampai 110. Jadi di sini kita tulis 90. Oke, seperti yang aku bilang, seperti biasanya kita tinggal cross check apakah yang udah metode yang kita lakukan ini benar atau enggak. Kita cross checknya per baris, jadi per baris dan per kolom. Oke, untuk gudang 1 itu sebanyak 110. Dengan metode ini benar kita dapetin satu baris ini udah 110. Kemudian gudang 2 itu 110 juga, 90 tambah 20. Oke, benar itu 110. Kemudian pada gudang ketiga itu 80. Oke, itu benar. Kemudian kita cross check per baris per kolomnya. Untuk pelanggan 1 apakah benar dia permintaan pelanggannya 90? Oke, benar. Di sini untuk baris 1 cuma ada 90. Kemudian di baris 2, oke benar cuma 110. 20 tambah 80, permintaan pelanggan ketiganya 100. Oke. Jadi metode list cost yang kita gunain udah tepat dan sesuai dengan permintaan pelanggan dan kapasitas gedungnya. Selanjutnya ya seperti biasa kita hitung TC-nya. Rumusnya masih sama dengan northward corner sebelumnya. Bobot dikalikan dengan nilainya. Jadi 3 dikali dengan kapasitas barang yang ada di situ dikali dengan 110. Kemudian ditambahkan lagi dengan bobot lagi 11 dikalikan dengan 90, kemudian ditambah lagi 9 dikali 20, kemudian ditambahkan lagi dengan 7 dikali 80. 7 dikali 80. Oke, udah benar ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, nah ini tinggal kalian kaliin aja, kemudian kalian tambahin, maka itu didapat nilai 260. Oke, selanjutnya karena di soal itu minta keterangan, berdasarkan data tersebut tentukan berapa banyak barang yang harus dikirim. Jadi di sini kalian kasih keterangan untuk gudang 1. Untuk gudang 1 itu dia memenuhi 110 permintaan pelanggan 2. 110 barang ya. 110 barang permintaan pelanggan 2. Terus untuk gudang 2 dia memenuhi 90 barang permintaan pelanggan 1 dan 20 barang pelanggan 3. Kemudian untuk gudang 3 itu memenuhi sebanyak 80 barang dari barang permintaan pelanggan 3. Nah, jadi 110 ini dari pelanggan 2 berada di gudang 1, pelanggan 2. Terus di gudang 2 pelanggan satunya sebanyak 90 dan 20 barangnya dari pelanggan 3. Terus untuk gudang 3 itu sebanyak 80 barang dari permintaan pelanggan 3. Oke, jadi sekian dulu buat metode list cost. Kalau kalian mau latihan silakan diulang aja videonya, terus di pause, kalian coba sendiri kerjain. Nanti kalau udah selesai kalian putar lagi videonya, terus dilihat aja apakah hasilnya sama atau enggak. Oke, jadi sekian dulu buat video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Keep learning.